terkait dugaan pencemaran limbah aktivitas penambangan bantuan Cinabar di Kabupaten Buru dan Serang bagian Barat, maka dilaksanakan fokus group discussion yang bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Jumat 17 Juni 2022. Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Roy C. Siauta, serta dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Daniel Pasodung, dan bertindak selaku narasumber Ketua Yayasan Kedai Masyarakat Leonardo Sahuburua, peneliti Universitas Patimura Justinus Tobias Male, serta diikuti oleh OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, OPD terkait lingkup Kabupaten Buru dan Seram bagian Barat beserta unsur terkait lainnya. Dalam keterangannya, Siauta mengharapkan agar kegiatan ilegal itu harus dihentikan dan ditiadakan, karena pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan konsep pemerintah yang tercantum dalam visi misi Gubernur Maluku, yakni pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, namun hal seperti ini tidak bisa untuk dibiarkan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat membangun komitmen sehingga persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa teratasi. Pertemuan hari ini itu intinya adalah kita melakukan fokus diskusi terkait dengan hasil kajian dari Yayasan Kedai Masyarakat bekerja sama dengan salah satu pakar ilmu kimia, Pak Dr. Justinus Male. Hasil kajian terhadap penggunaan merkuri atau pencemaran merkuri di Kabupaten Serang bagian Barat. Nah, kita ketahui bahwa paparan tadi sudah jelas bahwa indikasi pencemaran itu sudah sangat tinggi. Di lokasi ada kurang lebih 10 lokasi yang menjadikan tempat pembuangan sampah. Nah, sehingga kami berharap lewat fokus diskusi hari ini kita bisa mengambil langkah-langkah untuk bagaimana menanggulangi. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi harus kita lakukan. Kemudian kita juga harus menyiapkan anggaran ataupun menyiapkan program-program untuk mereka yang melakukan aktivitas penambangan tidak dihentikan. Mereka bisa melakukan aktivitas di yang lain dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian kami juga berdiskusi tadi bagaimana menghentikan strategi untuk menghentikan kegiatan ini sehingga dia berhenti, karena diketahui penggunaan merkuri ini sudah dilarang di Indonesia. Nah, oleh karena itu harapan kami lewat kegiatan ini kita bisa bersinergi antara kabupaten kota, begitupun nanti dengan kementerian untuk bagaimana mengambil langkah-langkah untuk menetralisir peredaran merkuri di media lingkungan, baik itu lewat remediasi dan teknologi yang lain. Nah, harapan kami, karena ini dampaknya sangat besar buat masyarakat. Jadi dampaknya itu bukan hari ini, tapi dampaknya itu kan 5, 10, 15 tahun ke depan. Pasti ada bayi yang lahir cacat dan seterusnya. Pasti ada orang yang terkontaminasi dan berbagai penyakit. Nah, harapan kami adalah kegiatan ini harus dihentikan, harus betul-betul ditiadakan. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan konsep pemerintah lewat visi dan misi Bapak Gubernur adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kalau seperti ini, maka sumber daya alam itu tidak bisa berkelanjutan karena dampaknya sudah menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan nah, oleh karena itu kami berharap seluruh komponen pemerintah, swasta dan masyarakat ini harus disatukan untuk kita membangun komitmen, karena lingkungan tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, tetapi seluruh unsur kita harus berkolaborasi sehingga persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan ini bisa teratasi di hari esok. Sementara itu, Ketua Yayasan Kedai Masyarakat Sahuburua mengatakan kepada masyarakat bahwa kontaminasi merkuri sudah masuk ke rantai makanan dan jika dibiarkan makan nanti, masyarakat sendirilah yang akan menerima dampak dari kontaminasi merkuri tersebut. Kegiatan ini adalah fokus diskusi kelompok, di mana hari ini kita bicara tentang
hasil penelitian yang dilakukan oleh kami dengan Dr. terkait kontaminasi merkuri di Kabupaten Buru dan juga potensi kontaminasi merkuri di Seram bagian barat terkait dengan tambang Sinabar. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan juga undangan-undangan dari Kepala Dinas di wilayah Kabupaten Buru dan juga di wilayah Kabupaten Seram bagian barat. Kita berdiskusi banyak, kita mendengar banyak data yang disampaikan oleh Dr. Male tentang bahaya-bahaya yang menanti ketika tata kelola dari penambangan emas tanpa izin ya di Buru dan juga di penambangan Sinabar di Seram Barat. Ketika tidak dikelola dengan baik, maka ada potensi yang mengancam masa depan generasi berikutnya. Strategi yang diambil saat ini adalah bagaimana data-data yang disampaikan oleh para peserta ini semuanya dibukukan dalam sebuah berita acara untuk nanti disampaikan kepada pimpinan tertinggi ya, untuk melihat kira-kira ada celah mana yang bisa kita ambil supaya paling tidak mengurangi dampak dari kontaminasi itu sendiri. Dan juga mungkin yang paling pendek yang bisa kita lihat itu adalah sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka lebih melihat secara langsung dampak-dampak yang menanti di depan ketika tidak dikelola dengan baik. Oke, baik. Terakhir harapannya mungkin Pak? Harapannya adalah kepada semua ya masyarakat ya, bukan cuma di Pulau Buru dan juga Seram Barat, tapi semua di Maluku ya, karena kontaminasi merkuri ini sudah masuk ke rantai makanan. Jadi ketika dibiarkan, maka nanti satu saat kita semua akan menerima dampak dari kontaminasi merkuri lewat rantai makanan kepada manusia.